ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita akan lanjutkan pembahasan Mawsu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah atau dalam terjemahannya ensiklopedia larangan menurut Al-Quran dan Sunnah. Pembahasan kita masuk di nomor yang 62. Ya, masih di kitab Al-Wudu. Kita masih di pembahasan kitab Al-Wudu. Baik. Isnani wa sittun 62 kata beliau di sini, bab zajri an ibtida'il mutawaddi'i fi wudu'ihi bi fihi qabla ghaslil yadayn. Yang ke-62 kata beliau tentang larangan memulai wudu dengan berkumur-kumur terlebih dahulu sebelum mencuci kedua telapak tangan. Ya, terlarangnya ketika berwudu langsung memasukkan air ke mulut dengan menggunakan tangannya tanpa mencuci kedua tangan terlebih dahulu. Ya, ini merupakan larangan yang nanti akan kita dapatkan dalam hadis ini. Nah, kita bacakan hadisnya. An Abdurrahman ibn Jubair ibn Nufair an abihi, dari Abdurrahman bin Jubair bin Nufair, dari ayahnya. Anna Aba Jubair al-Kindi qadima ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ayahnya Jubair yakni Nufair. Abu Jubair berarti Nufair, ya, bahwa Abu Jubair al-Kindi pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa amara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwudu. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Nufair atau Abu Jubair untuk mengambil wudu. Wudu ini maksud di sini air wudu dalam sebuah bejana. Wa qala, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, tawaddu ya Abu Jubair, wahai Abu Jubair. Siapa tadi Abu Jubair namanya? Siapa? Nufair. Ingat. Maka Abu Jubair pun memulai wudunya, fabada bifihi, dia langsung memulai dengan berkumur-kumur mencuci mulutnya. Dia memulai dengan berkumur-kumur. Faqala lahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, la tabda bifik, la tabda bifika, jangan kamu mulai mencuci mulut duluan, atau jangan memulai wudu itu dengan kumur-kumur dulu. Fa innal kafira yabda'u bifi, karena sesungguhnya orang kafir apabila bersuci mereka akan memulai dengan kumur-kumur dulu. Nah, ini larangan. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya al-aslu fin nahyi yufidu tahrim. Dalam kaidah sering disebutkan bahwasanya hukum asal larangan itu menunjukkan keharamannya. Ya, illa ja'a sharih, kecuali di sana datang qarinah atau datang dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya ini bukan haram, yang memalingkannya dari keharaman, maka dia makruh. Sehingga di sini beliau menyebutkan babus zajr, ini larangan keras sebenarnya. Baik. Nah, maka setelah itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwudu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta lagi air wudu, wa ghasala yadayhi hatta anqahuma. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam pun memulai wudunya, mencuci kedua telapak tangan beliau hingga bersih.
Setelah itu beliau berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, lalu beliau mengeluarkannya kembali atau dikenal dengan istinsar. Tsumma ghassala wajhahu salasan, kemudian beliau mencuci wajahnya 3 kali. Tsumma ghassala yadahu yumna ila al-mirfaq salasan, lalu beliau mencuci tangannya yang kanan hingga mencapai sikunya sebanyak 3 kali. Tsumma ghassala yadahu yusra ila al-mirfaqi salasan, lalu beliau mencuci tangannya yang kiri sehingga sampai ke sikunya sebanyak 3 kali. Tsumma masaha bi ra'si, kemudian beliau mengusap kepalanya. Wa ghassala rijlaihi, kemudian mencuci kedua kakinya. Baik. Dalam hadis ini adalah hadis hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Baihaqi dan yang lainnya. Nah, kemudian kita melihat langsung di sini bin Fathil Bab, karena beliau hanya membawakan satu dalil di sini dalam pembahasan ini. Apa yang diriwayatkan dari Nufail ataupun Abu Jubair, dari Jubair bin Nufail. Maka di dalam fiqhul bab ini, min fiqhil bab, kata beliau al-awwal, yang pertama dari kandungan bab, berdasarkan hadis yang dibawakan oleh beliau tadi sebagai dalil tentang larangan memulai berwudu, memulai bersuci dengan berkumur-kumur terlebih dahulu. Tapi seharusnya memulai apa duluan? Mencuci kedua telapak tangan. Nah, maka pada fiqhul bab ini beliau mengatakan dalam kandungan bab yang pertama, dalla haditsul bab ala tahrimi bada'il mutawaddi bi ghasli fihi qabla yadayhi. Kata beliau, hadis di atas menunjukkan haram hukumnya memulai wudu dengan berkumur-kumur sebelum mencuci kedua tangannya, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa al-aslu fil nahyi yufidu tahrim wal aslu fil amri yufidul wujub. Hukum asal larangan itu menunjukkan keharaman, dan hukum asal perintah menunjukkan wajib. Kecuali di sana datang dalil, ada dalil yang lain yang menunjukkan larangan ini bukan haram. Atau datang dalil yang lain digabungkan, dikompromikan dengan dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya perintah itu bukan wajib, sehingga turun hukumnya. Nah, ketika tidak didapati di sana ada dalil yang memalingkan dari hukum asal, maka kembali kepada hukum asal, bahwa ketika seorang bersuci ataupun ketika berwudu, tatkala dia memulainya dengan berkumur-kumur, hukumnya haram. Wadah jelas? Maka hukumnya haram. Nah, sebagaimana disebutkan oleh beliau di sini. Kemudian kandungan bab yang kedua, wujubu mukhalafatil kuffari, wajibnya menyelisihi orang-orang kafir. Dalam sejumlah hadis kita dapati Nabi SAW ketika melarang sesuatu, lalu beliau mengaitkannya dengan keserupaan dengan orang-orang kafir, untuk menunjukkan bahwa orang-orang Islam, orang-orang beriman jangan sampai mirip serupa semisal dengan kekhususan orang-orang kafir, bukan pada perkara yang mubah, bukan pada perkara yang sudah tidak bisa dibendung, urufnya nggak bisa dibendung lagi. Dan kaum muslimin juga sangat membutuhkan itu. Maka ini tidak masuk kepada kaidah tasyabbuh. Paham semuanya ya? Jadi nggak semuanya ketika ada mirip kayak orang kafir kemudian kita dikatakan tasyabbuh. Tapi tatkala di sana hal itu merupakan kekhususan, khususiyatul kuffar, maka wajib bagi orang-orang Islam, orang-orang beriman untuk menyelisih mereka. Khalafatul kuffar. Artinya jelas semua? Pada perkara-perkara yang khusus menjadi syiar mereka, jadi tanda keistimewaan mereka, apalagi berkaitan dengan ibadahnya mereka, maka wajib untuk menyelisihinya. Nah, kemudian yang ketiga kata beliau, faedah yang terakhir dari nomor 62 ini, bayanu sifati wudu'in Nabi SAW. Dari hadis tadi juga kita dapati bagaimana penjelasan sifat wudu Rasulullah SAW secara lengkap.
beliau langsung mencontohkan mencuci kedua telapak tangannya, lalu beliau mulai mencuci mulut dan hidungnya yang dikenal dengan madmadah ataupun istinsyaq. Ya, lalu dikeluarkan air dari hidung namanya istinshaq. Ya, memasukkan air ke hidung itu namanya istinsyaq. Ketika dia dikeluarkan namanya istinthar. Ada kumur-kumur ya disebut dengan ya madmadah. Baik. Jadi dari hadis tadi kita dapati bagaimana sifat untuk Nabi SAW secara lengkap dari awal sampai akhir, sampai beliau mencuci kedua telapak kakinya. Nah, Allahu a'lam.